منهم تاريما الغناء. Wah parah nih, masa jidat Nabi diginiin? Nggak suka gue nih. Lu kenapa sih Kal marah-marah mulu? Abisnya jidat Nabi dihinakan loh. Kalau Nabi masih hidup nggak ridho nih. Nah, coba lihat. Parah tuh. Gak bisa Kal. Namanya di surat Nabi ngomongnya harus lembut. Nabi kan ngajarnya kelembutan bukan kekerasan. Nggak gitu juga Roh. Ini namanya kebatilan. Sedangkan kita harus tahu mana hak dan batil. Yang ini namanya kebatilan sebab jidat Nabi didorong loh. Coba lihat mana lagi. Bukan gitu Kal. Tuh lihat tuh. Lu jangan ya sendiri, namanya ziarah Nabi tetap ada kelembutannya. Nih loh, mereka ini dakwahnya macam-macam. Ada yang lembut, ada yang tegas. Nah beliau ini dakwahnya tegas untuk apa? Supaya tidak ada kemungkaran di negeri ini. Ya harus ada kelembutannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada apaan sih dari kemarin ribut lagi. Ini bang, saya nggak ridho jidat Nabi diginiin, masa didorong gitu. Bikin hati kepancing aja gitu. Iya makanya pelan-pelan gak usah berdebat. Kalian kan cinta nih sama juriat Nabi. Kalau cinta sama juriat Nabi itu ada namanya muhibbin. Seorang muhibbin. Kalau cinta sama juriat Nabi, kita nggak ada alasan. Juriat Nabi yang kayak gini kasar nggak suka. Juriat Nabi yang ini tuh lembut, gua suka. Nggak bisa gitu. Ada zaman dulu nih waktu zaman seorang ulama yang terkenal, di dalam majlisnya ada yang bertanya sama dia. Ya saya mau bertanya. Ya silakan, nanya apa? Nah dia nanya nih, muridnya nanya. Saya mau nanya, kalau ada juriat Nabi tapi dia jauh dari perilaku Nabi SAW, dia pokoknya maksiat segala macam dia lakuin, itu juriat Nabi. Bagaimana tanggapan Syekh? Lalu seorang ulama ini menjawab kepada muridnya itu yang bertanya. Jika kalian punya anak nih, anak kalian mencuri, mabok, suka judi, pokoknya anak kalian suka bermaksiat, apa kalian tetap cinta sama anak kalian? Enggak. Gimana? Sama anak kalian tetap cinta? Cinta sih tapi kan Itu kan anak sendiri, pasti tetap cinta dong. Tetap cinta dong. Walaupun anak itu melakukan kemaksiatan, tetap cinta nggak? Kan anak sendiri, darah daging sendiri, darah daging kalian sendiri, pasti tetap cinta. Lalu seorang ulama ini memberikan tanggapannya, kalau misalkan kalian punya anak, bagaimana tanggapan kalian? Dijawab sama yang ada di majlis itu, ya pasti tetap cinta saya, karena bagaimanapun itu adalah anak saya. Nah, begitu juga kepada juriat Nabi. Walau bagaimanapun tentang perilakunya apa, kita tetap cinta kepada juriat Nabi. Karena kenapa? Bukan karena orangnya, bukan karena dianya, tapi karena ada darahnya. Darah mulia Rasulullah SAW yang mengalir ke tubuhnya. Jadi kita nggak bisa tuh milih-milih. Habib ini keras, nggak boleh. Tetap kita harus cinta kepada juriat Nabi. Kita bukan karena cinta kepada orangnya, tapi kita cinta itu karena Nabi SAW. Jadi kalian nggak usah ribut. Tetap kalian harus damai. Kalau ada juriat Nabi yang berkata kasar, ya emang jalannya kayak gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan menghakimi perilaku zuriat Nabi tersebut. Itu urusan mereka, urusan beliau-beliau. Ada yang tahapnya kita nggak boleh ke situ. Kita tetap cinta kepada siapapun zuriat Nabi, karena itu adalah hal yang mulia untuk kita. Nanti kita bakalan ada balasannya nanti di akhirat insya Allah. Jadi kalian gak usah berantem ya. Tetap cinta kepada siapapun zuriat Nabi. Yang penting kalian jangan pernah membencinya, walaupun sedikit. Terus ada cerita lagi dulu nih, seorang kiai ada di daerah Jawa Tengah. Gua pernah diceritain sama guru gua kan. Jadi kiai ini nih dulunya bersahabat nih, maksudnya kayak temen lah. Ada salah satu juriat Nabi.
teman ketika pulang dia habis kan itu kan di pondok habis belajar habis nyuci baju capek banget, bener-bener capek nih kiai ini capek. Sekarang ini beliau jadi kiai di daerah Jawa Tengah, capek nih beliau. Pas gitu ada yang nyuruh zuriat Nabi ini nyuruh kepadanya, tolong beliin makanan dong buat saya. Ini dalam keadaan capek banget kan. Kalau lu gimana sih sama temen lu, pasti lu gua lagi capek malas gua. Tapi lihat nih, sang kiai ini berniat, ya Allah, dengan wasilah ini mudah-mudahan saya cinta kepada beliau. Beliau ridho, ya udah beliau jalan, terus beli makanan. Kata kiainya, saya nggak tahu makanannya yang saya beli ini tuh dimakan atau enggak. Terus saya tidur. Ketika dia tidur, dia langsung mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam mimpinya, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bicara, ngomong bahwa di dalam hatinya itu ada ketulusan, ada kebaikan di dalam hati dia. Bayangin kita seorang kiai ini cuman ngejalanin disuruh buat beli nasi doang. Beli nasi doang. Dia nggak gimana ikut ke sana ke sini, enggak, cuman beli nasi, tapi dia tulus cinta sama dia. Oleh sebab itu dia mimpi Rasulullah SAW. Nah, kita jangan sampai aja ada sedikit rasa benci kepada Nabi yang jadi sebab kita jauh untuk bertemu Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Jadi untuk kalian berdua nih, udah cukup, nggak usah bertengkar. Itu urusan istilahnya urusan beliau yang urusin. Yang kita urusin apa? Hati kita. Urusin hati kita, jangan sampai kita ada kebencian sedikit pun kepada zuriat Nabi. Mau zuriat Nabi itu dalam berdakwahnya keras atau lembut, tetap kita cinta sama beliau. Oke? Sekarang salaman deh. Iya, jangan kayak gitu, udah lupain aja. Yang penting kita cinta, benar-benar tulus cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nanti di akhirat tuh kita nggak ada naungan selain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebab dengan cintanya kita kepada zuriat Nabi itu bakal jadi penolong kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke? Iya, Bang. Jangan dulu ya. Ya, berarti makasih, Bang.